Pernah sadar nggak kalau semua hal yang bikin kita jadi diri kita sekarang, semua pengalaman, semua pelajaran, semua tawa, itu semuanya tersimpan rapi di dalam sebuah sistem yang luar biasa canggih bernama ingatan. Ya, ingatan kitalah arsitek dari kepribadian kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba intik bareng-bareng cetak biru dari arsitektur yang menakjubkan ini. Ini aneh banget kan? Tapi pasti semua pernah ngalamin. Kita udah belajar mati-matian buat ujian besok, pas lagi diem, yang muncul di kepala malah lirik lagu zaman SMP yang kita kira udah lupa. Rasanya tuh, otak kita punya prioritas aneh sendiri. Tapi, apa benar ini sebuah kesalahan sistem? Gimana kalau saya bilang itu bukan bug, tapi justru sebuah fitur yang super cerdas dari otak kita? Otak kita itu nggak rusak loh, justru dia itu sangat efisien. Kalau kita paham cara kerjanya, kita bisa membuka potensi penuh dari ingatan kita. Oke, kita mulai bedah dari awal. Oke, mari kita selami lebih dalam paradoks ini. Kenapa sih ada informasi yang rasanya licin banget, gampang hilangnya, tapi ada juga kenangan yang nempelnya kuat banget kayak perangko? Coba deh lihat perbandingannya. Di sebelah kiri ada info-info dingin dan abstrak kayak angka dan fakta. Di kanan ada kenangan hangat yang ada ceritanya, ada emosinya, ada gerakannya. Jadi kuncinya bukan pada apa informasinya, tapi bagaimana informasi itu diproses dalam perjalanan di otak kita. Dan perjalanan inilah yang mau kita ikuti sekarang. Coba bayangkan setiap informasi yang masuk ke otak kita itu ibarat surat. Nah, sebelum surat ini bisa masuk ke arsip permanen, dia harus melewati 3 pos pemeriksaan atau 3 kotak surat yang berbeda. Yuk kita lihat satu persatu perjalanannya. Pertama, ada memori sensorik. Ini kayak gerbang masuk yang merekam semua hal di sekitar kita. Tapi cuma sekilas, cepet banget hilangnya. Kalau kita kasih perhatian ke salah satu info, barulah info itu lolos ke pos kedua, memori jangka pendek. Anggap aja ini meja kerja mental kita. Kalau di meja kerja ini informasinya kita olah dengan baik, barulah dia dapat tiket emas untuk masuk ke gudang arsip raksasa, yaitu memori jangka panjang. Nah, ini dia nih biang keladinya. Ternyata meja kerja mental kita, si memori jangka pendek ini, kapasitasnya mini banget. Cuma bisa nampung sekitar 5-9 potongan informasi aja. Itu doang. Inilah alasan ilmiahnya kenapa kita harus bolak-balik lihat kode OTP pas mau login. Ya, karena ruang kerja di otak kita emang sesempit itu. Oke, anggaplah sebuah informasi akhirnya berhasil masuk ke gudang arsip jangka panjang. Tapi ternyata di dalam gudang raksasa ini nggak semua arsip disimpan di satu tempat yang sama. Ada 2 jenis lemari arsip yang fungsinya beda banget. Pertama, ada memori eksplisit. Gampangnya, ini adalah lemari untuk semua hal yang bisa kita ceritakan, yang kita sadar kita tahu. Isinya ya pengetahuan. Terus ada memori implisit. Nah, ini lemari untuk semua hal yang kita bisa lakukan secara otomatis tanpa mikir. Isinya adalah keahlian dan kebiasaan. Contohnya gini deh, mengingat ibu kota negara atau kenangan hari pertama ospek itu memori eksplisit. Kita sadar dan sengaja mengambil data itu dari otak. Tapi kalau naik sepeda atau ngetik cepat di keyboard, itu memori implisit. Kita nggak perlu mikir kan, tubuh kita seolah ingat sendiri caranya. Keahlian itu udah menyatu sama kita. Kita udah lihat gimana ingatan disimpan dengan rapi. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau sistemnya secanggih ini, kenapa kita masih bisa lupa? Di mana letak gangguannya? Jadi lupa itu seringnya bukan berarti informasinya hilang selamanya loh. Seringnya kita cuma gagal mengaksesnya. Kayak kehilangan kunci buat buka lemari arsipnya. Dan biasanya ada 2 penjahat utama di balik kegagalan ini. Penjahat pertama itu peluruhan. Sederhananya, use it or lose it. Bayangin aja ingatan itu kayak jalan setapak di hutan. Kalau nggak pernah dilewatin, ya lama-lama ketutup semak belukar dan hilang. Penjahat kedua lebih aktif, namanya interferensi. Ini terjadi pas ingatan lama dan ingatan baru saling tabrakan, bikin macet jalan tol memori kita. Contoh paling umum, pas kita baru ganti nomor HP, tapi yang keingat malah nomor lama terus. Nah, itu dia interferensi lagi beraksi. Tapi ada kabar baiknya, daripada kita melawan cara kerja otak, mending kita ajak kerja sama. Ada loh serangkaian teknik kuno yang dirancang khusus untuk meratas sistem ingatan kita biar makin kuat. Namanya adalah teknik mnemonik.
Ingat kan, tadi otak kita lebih suka kenangan yang visual, yang ada ceritanya? Nah, mnemonik itu intinya adalah cara kita menerjemahkan informasi yang dingin dan membosankan, kayak daftar belanja atau rumus, menjadi cerita yang hangat dan penuh gambar. Kita pada dasarnya mengubah data jadi bahasa yang dimengerti otak. Salah satu yang paling legendaris itu metode Loci, atau istana memori. Caranya gini, ambil lokasi yang Anda hafal banget. Misalnya, rute dari pintu depan ke kamar tidur. Terus, letakkan barang-barang yang mau Anda ingat di sepanjang rute itu. Contohnya, mau ingat daftar belanja, apel, susu, roti. Bayangin ada tumpukan apel raksasa di depan pintu. Lalu dapur Anda kebanjiran susu, dan ada sepotong roti segede bantal di atas kasur Anda. Kedengerannya konyol, justru itu yang bikin nempel. Kita manfaatin kemampuan navigasi otak kita yang super kuat buat jadi mesin penghafal. Sejauh ini, kita ngomongin ingatan sebagai cermin ke masa lalu. Tapi, fungsi terpentingnya mungkin justru sebagai jendela menuju masa depan. Karena ingatan itu bukan sekedar gudang arsip. Dia adalah sebuah mesin untuk kreativitas. Kutipan ini bener banget. Ide-ide brilian itu nggak muncul dari ruang hampa. Ide-ide itu lahir dari penggabungan ulang ide-ide lama yang udah ada. Artinya, setiap hal baru yang kita ciptakan itu sebenarnya terbuat dari potongan-potongan Lego yang udah ada di dalam bank memori kita. Jadi, anggap aja ingatan kita itu semacam bank pengetahuan pribadi. Kreativitas itu adalah saat kita ngambil pengetahuan dari rekening yang beda-beda dan nemuin hubungan baru di antaranya. Inovasi lahir saat kita pakai pelajaran dari masa lalu buat mecahin masalah di masa depan. Pada dasarnya, semua ingatan kita adalah bahan mentahnya. Jadi, jangan lagi lihat ingatan Anda sebagai museum tua yang berdebu. Lihatlah itu sebagai perpustakaan yang hidup, sebuah bengkel kerja yang penuh dengan peralatan. Setiap kenangan adalah bahan baku. Pertanyaannya sekarang adalah, dari semua bahan baku itu, cerita baru apa yang akan Anda ciptakan?